Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya haqqa hamdih alladhi arsadana ila ta'atih wa zajarana ma'siyatih wa marana bimtisari awamirihi wa istinabi nawahih wa ja'ala sya'ra dhil hijjah min afdali syuhuri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami' ahli baiti ajma'in. Summa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa ibadil arba'atil mustahizin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Ana khususan ila musannif hadzal kitab Syekh al-Alamah Ahmad bin Husain Asy-Syair bi Abi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa yarja'atihim fil jannah lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj di lingkungan Mushola Darussalam, wabil khusus tentunya yang saya hormati, saya ta'zimi Mas Lundi selaku DKM Mushola Darussalam beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Ibu sekalian, jamaah Mushola Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berbicara akan membahas tentang masalah kurban, karena 3 hari lagi ya kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan bulan Dzulhijjah ini, mumpung kita masih ada waktu. Nanti ada dari Tarwiyah, ada hari Arafah, jangan sampai kita kelewatan sama sekali kalau kita tidak dapat dari yang pertama. Tapi sebelumnya sebagaimana biasa, sekali lagi mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiah, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan diberikan kita putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya mohon maaf, ini
hurufnya agak kecil-kecil karena biar temanya gabungan sama yang dulu-dulu kita udah pernah bicara tentang masalah kurban, ada sedikit tambahan tentang hikmah dan keutamaan. Namun sebelum itu tentu kita sedikit berbicara tentang hari raya bulan Dzulhijjah ini secara khusus ya, karena kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Masih ada sisa keutamaan 3 hari yang barangkali yang belum kita mampu kita raih, kita manfaatkan. Karena kata Rasulullah SAW, saya yang tanya dulu, mengapa sih bulan Dzulhijjah itu disebut sebagai bulan haram? Di Al-Quran itu menggunakan ungkapan arba'atun hurum. Bulan haram itu ada 4 dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemarin sudah lewat. Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Terus nanti ada Muharram, ada Rajab. 4 ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bersambung. Lewat, tersisa yang Rajab yang dipisah. Lalu mengapa sih bulan Dzulhijjah ini, bulan kita di mana sekarang ini disebut sebagai bulan haram, bulan yang mulia? Nah, ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ini yang penting nanti terkait dengan kurban, terkait dengan yang lain-lain, puasa sunnah, ini di sini disebutkan. Mengapa bulan Dzulhijjah ini istimewa sehingga disebut sebagai bulan haram? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, walladhi yadharu anasababa fi imtiyazi Dzulhijjah ay asyri Dzulhijjah limakan istima'i ummahatil ibadah fiha wala yata'adha zalika fi ghairiha wa hiya as-shalah, as-siyam, as-shadaqah wal hajj. Yang menjadikan istimewa bulan Dzulhijjah ini apa sih? Yang menjadikan istimewa bulan Dzulhijjah ini adalah khususnya di 10 hari terakhir itu terhimpun induk-induknya ibadah, mak-maknya ibadah, biang-biangnya ibadah itu ada di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita coba rinci secara singkat masing-masing satu. Apa itu ummahatul ibadah? Mak-maknya ibadah, biang-biangnya ibadah, induk-induknya ibadah itu apa sih yang ada di bulan Dzulhijjah? Yang pertama kata Ibnu Hajar al-Asqalani as-shalah. Jadi di bulan Dzulhijjah ini selain kita disyariatkan untuk sholat wajib 5 waktu, sholat-sholat sunnah, rawatib, macam-macam yang biasa kita kerjakan, hanya di bulan Dzulhijjah inilah disyariatkan harus kita mengerjakan sholat sunnah yang khusus adanya di bulan Dzulhijjah. Adanya sholat sunnah ini hanya di bulan Dzulhijjah. Sholat sunnah apa itu? Sholat sunnah Idul Adha adanya hanya di bulan Dzulhijjah, maka itu bulan Dzulhijjah disebut bulan yang istimewa, bulan haram. Terus yang kedua tentang puasa. Puasa itu selain kita dianjurkan seperti bulan-bulan yang lain, puasa Senin, Kemis, Ayyamul Bid, macam-macam, di bulan Dzulhijjah ini, nah ini kita yang nanti udah dapat apa belum? Kita ini di bulan Dzulhijjah, dari awal bulan Dzulhijjah itu sampai tanggal 9 kita sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Nah, kalau kita yang sudah terlewat kemarin tanggal 1 sampai sekarang ya mumpung masih ada kesempatan, makanya kita sampaikan di pertemuan ini masih ada hari Tarwiyah, masih ada hari Arafah. Minimal kalau nggak bisa sampai dari awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 ya kita bisa mengambil di hari Tarwiyah atau Arafah, terutama di hari Arafah seandainya hari Tarwiyah. Kalau bisa bagus dua-duanya besok. Hari Tarwiyah kan besok 1, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hari Minggu. Nah ini luar biasa nih, kalau Tarwiyah itu kita menjadi sarana penghapus dosa kita setahun, selama setahun dihapus. Nah kalau Arafah itu dosa-dosa kita selama 2 tahun, tahun kemarin sama tahun yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dari Arafah itu kata hadis Nabi, ma min yaumin aksara min ayyutikallahu fihi minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan nanti di akhirat, nanti paling banyak membebaskan manusia termasuk di dunia dari neraka itu melebihi hari Arafah tanggal 9. Maka kalau kita nggak sedang ibadah haji sangat dianjurkan nih hari bila-bilain, mumpung besok hari Minggu ya kan nggak kerja terjadi ya, kita bila-bilain Arafah hari kita puasa sehari dah minimal hari Arafah, jangan sampai terlewat ya. Karena kita itu amalan-amalan sunnah gini yang nutupin nanti, yang nambalin
amalan wajib kita yang kurang, barangkali nanti ada puasa Ramadan kita nggak sempurna, ditutup hari puasa hari Arafah. Sholat sunnah juga begitu, barangkali ada puasa ibadah wajib kita, sholat wajib kita yang kurang sempurna, ditutupi bulan sholat sunnah. Ini yang kata Nabi, siapa orang yang rugi sih, yang muflis itu ya ini orang-orang yang kelewatan sholat sunnah begini. Kalau untuk sholat sunnah, hal yang sunnah dilewatkan dianggap sepele. Padahal kalau kita mengandalkan hal yang wajib saja hanya menggugurkan kewajiban. Keutamaan itu kita peroleh dengan hal-hal yang sunnah, ini yang penting. Yang tadi yang pertama sholat, ada Idul Adha yang khusus bulan Dzulhijjah. Puasa juga sama, dianjurkan tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kelewat ya 8, 9 dah. Terus yang membuat Dzulhijjah ini istimewa apalagi? Tentang sedekah. Nah kalau di bulan yang lain selain Dzulhijjah kita sedekah bebas, apa-apa aja kita bebas sedekah. Tapi di Dzulhijjah ini ada sedekah yang khusus yang tidak bisa ditemukan di luar Dzulhijjah, yaitu sedekah daging hewan kurban. Itu adanya hanya di bulan Dzulhijjah. Maka kita bagi yang mampu, yang sudah mempunyai kemampuan, dibagi keluasan rezeki, ya mari berkorban. Hukumnya sunnah muakkadah, nanti kita bahas tentang kajian kita. Hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Jadi kata Rasulullah, ma'amil ibnu Adam min amali yaumin nakhri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Jadi enggak ada perbuatan yang paling dicintai Allah yang dilakukan di bulan atau di hari nakhir, di hari Idul Adha, itu melebihi menumpahkan darah binatang kurban, melakukan kurban. Wa inna halatati yaumil qiyamati bi quruniha wa biha wa syara. Besok dari kiamat Pak, kalau Bapak Ibu berkorban, datang tuh Pak, binatang yang kita korbanin itu datang lengkap sama tanduk-tanduknya, lengkap dibawa, bulu-bulunya datang dibawa, kuku-kukunya datang dibawa. Untuk apa? Menjadi saksi di hadapan Allah. Oh ini loh hambamu ya Allah yang sudah berkorban, yang taat kepada perintahmu. Inna a'tainaka kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu menjadi saksi. Yang menjadi saksi, di samping juga hitungan pahala kita itu ya seperti itu tadi, kurban. Maka kita dianjurkan kan, karena hitungannya berdasarkan bulu dibawa nanti menjadi saksi. Maka yang bulunya banyak, kalau kambing ya tadi disunahkan yang bulunya banyak. Apa yang paling utama? Kambing, domba, ya kan, biri-biri. Nah, karena itu menjadi saksi yang paling utama itu. Baru nanti kalau nggak ketemu kambing biasa, wedhus kacang, kambing Jawa. Nah itu sama urut-urutannya kurban kan begitu nanti. Jadi urut-urutan kurban itu nanti yang paling utama nomor 1 unta, ya diingat-ingat. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing, domba atau biri-biri, yang keempat kambing biasa, yang kelima unta tapi iuran rame-rame, ya kan, kita kebanyakan gitu ya kan, iuran rame-rame. Terus sapi rame-rame. Jadi urutannya itu. Jadi kalau mau ditanya nanti tentang kurban, lebih utama kambing 1 atau sapi rame-rame. Nah kalau secara urut-urutan lebih utama kambing 1, biarpun bukan dihitungnya bukan karena dagingnya yang banyak, tapi dalam ibadah dihitung mustakilnya, kemandirian seorang dalam beribadah. Maka utamanya urutannya itu tadi. Ada orang kaya korban unta sendirian, wah top itu, jos itu. Sapi sendirian, wah top itu. Nah, tapi kan sapi boleh diangkat 7 orang. Tapi kalau ada yang sendirian mau, gak apa-apa, saya sendiri sapi. Itu yang top, mandiri. Terus nanti kambing, domba, terus kambing biasa, terus unta yang iuran, terus sapi yang iuran. Nah itu. Tapi kalau kambing ya nggak boleh iuran, kambing cukup orang 1. Jadi yang boleh iuran itu hanya unta sama sapi, boleh iuran untuk 7 orang. Jadi nanti peraturannya begitu. Nanti kita sudah disebutkan kan pembahasan yang dulu, nanti kita ulang lagi. Terus yang terakhir, mengapa sih Dzulhijjah ini bulan yang istimewa? Maka kita jangan sampai terlewat, karena hanya di bulan Dzulhijjah inilah ada ibadah yang namanya ibadah haji. Nggak boleh ibadah haji dikerjakan di luar Dzulhijjah. Mau haji di bulan Syawal, ya nggak ada haji di bulan Syawal. Kita atur-atur sendiri di bulan apa kita berangkat haji, ya dikira orang gila kita, namanya nggak ada orang. Jadi haji itu hanya bulan Dzulhijjah.
Hijjah. Inilah keistimewaan bulan Dzulhijjah, maka jangan sampai terlewat. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa nih, masih ada 2 hari, paling enggak hari Arafah lah kita minggu nanti kita bila-bilain dah mumpung libur gawenya. Ya, kalau lapar tidur kan beres TV selesai sampai sore ya. Jadi kita bila-bilain nanti di hari Arafah, di hari kita nanti hari Minggu. Nah, nanti ada sholatnya di sini, Tat? Ada? Enggak? Ada di sini. Oh ya, alhamdulillah. Nah, nanti saya di Gaban. Jadi ini pengantarnya ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi ya kita berbicara kembali kurban, biar ingat nanti kalau ada masalah-masalah, karena sering muncul. Nanti kalau ada masalah ya nanti kita bahas. Misalkan yang sering ditanyakan itu, boleh nggak sih ngorbanin keluarga kita yang sudah meninggal, ya kan? Sering ada gitu kan? Ada orang udah meninggal nih keluarga kita korbanin. Maksudnya bukan korbanin, dikorban, dibeliin binatang korban atas nama yang sudah meninggal, itu boleh nggak? Nah, ya kan? Terus apa lagi, kadang-kadang kan kalau kita korban seperti biasalah di musola, di masjid kan ada yang masak-masak tuh ya, itu kan gimana ya kan. Terus tata penembelian nanti juga ada sekilas di situ. Mari kita mulai kajian kita percepat, kita persingkat yang kelihatan penting-penting saja, sambil nanti boleh kita tanya jawab. Ini karena ini sengaja saya bikin banyak, panjang, kecil-kecil, biar kemarin kan nggak disinggung keutamaannya. Jadi ini keutamaan yang pertama tentang hikmah dan keutamaan berkurban. Tentu juga menjadi yang pertama di sini disebutkan menjadi sarana berbagi rezeki dan kepedulian kepada orang lain. Ayatnya yaitu sebutkan supaya Allah pada hari yang telah ditentukan, surat Al-Hajj ayat 28, supaya dan berikanlah makan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir, bagian dari rezeki kita berupa hewan kurban. Itu yang kedua, menjadi penenang jiwa, hadisnya ada. Yang ketiga tentu meraih kecintaan kepada Allah, karena harta terbaik itu adalah harta yang dipergunakan untuk membeli hewan kurban, kata hadis ini ya. Kita punya harta yang paling baik, yang paling berharga, itu kita belikan untuk hewan kurban, untuk dikorbankan dari akhir. Tentu yang tadi juga, yang keempat, meraih pahala yang besar insya Allah, karena pahalanya luar biasa seperti tadi disebutkan. Bikulli sya'ratin hasanatun, dalam hadis itu, dalam setiap rambut dari bulu dari binatang korban kita itu mengandung 1 kebaikan. Kebaikan di sini bisa dilipat gandakan menjadi 10. Jadi itu. Terus yang terakhir tadi, ini juga manfaatnya mendapat pengampunan dari Allah. Jadi binatang korban kita itu mendatangkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahkan sebelum darahnya menetes di permukaan bumi, pahalanya sudah sampai kepada kita. Terus yang terakhir yang terpenting, makanya korban itu jangan disamain sama zakat. Korban itu beda sama zakat. Kalau korban itu nggak terlalu ketat. Mengapa? Karena tujuan berkorban adalah berbagi kebahagiaan, bersyukur kepada Allah. Maka daging binatang korban itu boleh dimakan siapa aja, termasuk orang yang berkorban. Maka nanti daging binatang korban diperuntukkan untuk minimal 3 kelompok. Yang pertama, orang yang berkorban itu boleh makan daging binatang korbannya, tapi maksimal hanya seper-3, paling banyak itu pun seper-3 udah banyak banget ya Tat. Ya nggak pantas juga kalau kita ngambil pas kita korban masa minta seper-3 ya. Paling kalau di kita tradisi masyarakat kita misalnya yang korban dikasih bagian paha atau apa gitu kan, misalnya di sini begitu nggak Tat? Sama ya kan, yang korban dikasih daging ya lebih dibandingkan dengan yang lain, nggak apa-apa, emang hak, boleh. Orang yang berkorban sunnah gini, kecuali dia korbannya itu nazar, nggak boleh. Misalkan gini nih, Ustadz Lundi sukses, anaknya kuliah wisuda, nilainya bagus. Nah Ustadz Lundi nazar, nanti kalau hari Idul Adha saya mau nyembelih sapi sebagai tadi, karena anaknya lulus kuliahnya. Kalau nazar, Ustadz Lundi nggak boleh makan daging korban yang tadi Ustadz Lundi korban, karena statusnya apa? Korbannya bukan korban sunnah kayak biasa, kayak seperti kita sekarang kan hukumnya sunnah nih, kita korban kalau bukan nadar kita boleh makan dagingnya. Tapi kalau hukumnya nanti Ustadz Ludi udah nadar, misalkan tadi sukses atau gimana, atau proyeknya goal terus nadar, nanti saya kalau proyek saya ini goal, saya dapat keuntungan sekian, saya mau hari raya Idul Adha nanti saya kurban sapi, itu Ustadz Ludi nggak boleh makan, serahkan semua ke orang lain. Nah tapi kalau korban sunnah gini yang boleh diterima siapa yang boleh makan? Ini kan sunnah bukan wajib.
kurban yang biasa karena bukan nadar ya, boleh yang kurban boleh makan maksimal boleh dapat bagian yang kurban maksimal 1/3. Terus boleh juga kita bagikan kepada siapa? Family, kerabat, teman kita boleh. Beda sama zakat. Kalau zakat kan tertentu asnaf samaniyah itu yang 8 nggak boleh diutak-atik. Tapi kalau kurban ini memang untuk rasa bersyukur, memupuk persaudaraan, berbagi. Untuk berbagi bersyukur atas nikmat Allah berupa rezeki. Kita berkorban maka dibagikan kepada siapa boleh, pada keluarga, kepada anak famili yang detoran kita kirimin daging kurban. Nah terus yang ketiga tentu nih yang paling utama harus diutamakan adalah terutama fakir miskin. Nah itu kita kasih. Tapi itu daging kurban itu tidak seperti zakat karena ini ibadah sunnah dan juga emang bentuk wujud syukur, maka tidak sampai seketat zakat yang penerimanya ditentukan. Bahkan ini dalam beberapa ulama menyatakan, bahkan juga disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia, seandainya nih mohon maaf di lingkungan kita ini misalkan mohon maaf ya, ini menurut ulama Majelis Ulama Indonesia juga menurut para ulama juga ada menyatakan begitu boleh, seandainya mohon maaf di lingkungan kita ini ada non muslim, misalkan hanya satu-satunya atau 2 orang, sementara seluruhnya di sini kan muslim, berkorban semua, daging banyak, masa sebagai hubungan bertetangga dilewatin sendiri 2 rumah atau 1 rumah sementara yang lain dapat, itu nggak apa-apa. Menurut Majelis Ulama bukan juga dinyatakan nggak apa-apa, karena ya tadi makanya binatang korban ini, daging korban nggak ini seperti zakat. Kalau zakat nggak boleh kalau zakat. Nggak boleh kalau zakat, tapi kalau binatang kurban boleh. Nah ini jadi emang untuk sarana berbagi, untuk berbagi bahagia bersyukur kepada Allah atas rezeki, maka kita dianjurkan untuk berkorban. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam kurban, tidak seperti halnya seketat seperti zakat. Dan itu yang harus kita pahami sama-sama. Kita baca bareng-bareng sedikit, kita percepat. Seperti yang dulu udah pernah dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Qur'an musannifu rahimahullah. Hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah alal kifayah, secara kifayah. Artinya apa? Sebaiknya bagi yang mampu itu setiap keluarga ini setiap tahun berkorban. Kalau ada yang berkorban 1 berarti yang lain udah ikut gugur kesunahannya. Kalau kewajiban gugur kewajiban, tapi sunnah gugur kesunahan. Bagusnya gitu, setiap rumah idealnya setiap tahun berkorban. Kalau hari ini Ustadz Undi tahun ini ya, besok mudah-mudahan istrinya atau siapa atau anaknya gitu. Bagusnya begitu, alal kifayah. Biar yang lain kan, kalau istri Ustadz Undi tentunya juga dapat gugur 1 rumah. Nah, tapi peruntukannya tetap 1 orang. Peruntukannya ya kalau kambing untuk 1 orang. Kalau untuk pahalanya bisa kita mintakan siapa aja, kita peruntukkan pahala ke siapa aja. Tapi peruntukan syar'inya kalau kambing ya 1 orang, kalau sapi 7 orang. Misalkan yang Ustaz Jati nih banyak keluarganya, sekeluarga itu yang tinggal di rumah itu ada keluarga besar, rumahnya gede 20 orang. Tapi yang mampu berkorban 7 orang, ya beli cuma 20 orang, 1 orang 1 sapi. Ya yang gugur kewajiban 7 orang anggota keluarga, tapi boleh kurban tadi kita niatkan pahalanya untuk seluruh anggota keluarga. Tapi secara syar'i yang gugur syar'inya 7 orang, tapi pahalanya dapat semua. Jadi perlu dibedakan ini ya, kewajiban syar'i sama pahala, masalah pahala. Karena yang sering muskil kan begitu, nggak boleh. Ya boleh, hanya gugur ininya peraturannya kalau kambing ya 1 orang, sapi 7 orang. Tapi untuk pahalanya bisa kita niatkan untuk siapa aja yang keluarga kita. Jadi sebanyak apapun keluarga kita niatkan itu. Tapi yang gugur disebut kewajibannya ya tentu yang 1 orang yang itu. Kalau kambing, kalau yang sapi 7 orang yang disebut itu. Tapi semua kita niatkan dapat pahala, karena Nabi kan pernah berkorban. Allah taqabbal min Muhammadin terus wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi Nabi pernah berkorban dengan meniatkan begitu untuk Nabi Muhammad sendiri, untuk keluarga Nabi. Pada saat itu waktu itu beliau berkorban seekor kambing, dan juga untuk seluruh umat Muhammad. Maksud 1 kambing kalau ya bukan menggugurkan semua kewajiban ini, sunahan semua umat, tapi pahalanya bisa untuk jadi begitu. Ini itu yang penting. Jadi hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Kalau bisa, kalau ada rezeki bergantian, kalau mungkin kan, kalau enggak ya seadanya pas lagi ada.
Ini udah dijelaskan yang dulu sudah wajuziul jad'u minad dhani. Kalau domba atau biri-biri harus syaratnya harus ini poel, tanggal gigi ya. Kalau kambing biri-biri ya umurnya 1 tahun masuk tahun ke-2. Ini harus diperhatikan nanti kalau beli binatang kurban Ustaz Lundi, Mas Yati. Ini penting karena ini syaratnya loh ya, syarat sahnya loh. Jadi kalau domba biri-biri ya umurnya minimal 1 tahun masuk tahun ke-2. Kalau nggak ada ya minimal umur 6 bulan, tapi usahakan dulu ketemu yang setahun masuk tahun ke-2. Terus kalau kambing biasa umurnya ini ya udah syaratnya udah poel semua ya, udah poel, udah tanggal giginya. Kalau kambing biasa di sini disebutkan dari umur 2 masuk tahun ke-3. Nah terus kalau unta sapi yaitu disebutkan udah jelas di dalam terjemahan itu yang kita printkan. Kalau sapi ya umur 2 tahun masuk 3 tahun, kalau unta umur 5 tahun masuk 6 tahun. Masalahnya ketika ini kita kaitkan dengan akikah. Nah akikah itu sebenarnya syaratnya kan sama, binatangnya harus sama seperti binatang kurban, tapi kadang-kadang kan kita itu begitu. Kalau akikah di pinggir-pinggir jalan itu kan kadang begitu, paket hemat 1.500.000 akikah. Kambing apa itu yang di kambing harga 1.500.000, kambing apa Mas Yati? Kan repot, kadang salah kaprah kan. Makanya itulah pentingnya orang bisnis di bidang itu yang ngerti hukumnya. Jangan sampai ya ini orang tapi dia istilahnya secara biarpun itu tidak wajib tapi kan kurang afdol. Kalau gugur sunnahnya belum dapat gugur sunnah, biarpun yang sekedar sunnah tapi kan penting keutamaan. Hewan akikah masa 1,5 juta. Padahal kambing kan harganya. Makanya kalau orang dulu tuh enak, nggak ada pakai kata gitu ya. Kalau orang dulu akikah tuh nyembelih sendiri di rumah, ya terus kumpul tetangganya rame-rame, seneng-seneng semua. Emang tujuannya kan begitu, kebersamaan, membangun komunikasi, silaturahmi, merasakan kebahagiaan. Apalagi kalau dimasak sendiri semua kan kepake dah. Kepalanya dicacah jadi gulai enak banget ya. Sampai semuanya dah, kuping apa nggak ada kebuang. Kalau kayak orang zaman dulu, anak saya dulu 4-4-nya akikahnya nggak mesen gitu Mas. Jadi saya beli kambing sendiri, dipotong di tempat pemotongan, kita bawa pulang semuanya, terus ngundang tetangga masak rame-rame di rumah di komplek itu. Jadi ingat banget kakak dari kampung kita suruh masak sama orang daerah sini yang biasa saudara-saudara bisa masak, rame, gurih semuanya. Jadi itu yang utama begitu, membangun kebersamaan akikah itu. Kalau akikah kan memang dianjurkan matang. Kalau memang daging kurban bedanya ya hanya itu aja. Disunahkan itu memberikannya dalam bentuk daging yang mentah. Tapi kalau akikah udah dirapi, udah matang, udah enak, dibagi kepada para tetangga. Jadi bedanya begitu. Jadi syarat-syaratnya ini yang kambing. Binatang-binatangnya yang pertama umur dari tadi sudah bisa dibaca di situ ya. Kita mempercepat waktunya sangat singkat. Nah ini peruntukannya yang poin ketiga. Kalau unta itu cukup untuk 7 orang tadi disebutkan. Kalau sapi untuk 7 pengorban. Kalau kambing ya hanya untuk 1 orang. Nah terus yang selanjutnya yang poin keempat di sini di kitabnya disebutkan persyaratannya adalah bahwa yang tidak boleh dijadikan hewan kurban itu yang pertama al-aura. Jadi hadisnya juga ada jelas di situ disebutkan oleh Nabi, hewan yang bisa dijadikan hewan kurban itu ada 4 yang cacat. Yang pertama hewannya itu buta, juling atau matanya, misalkan matanya itu kalau orang Jawa bilang itu rembes gitu ya keluar ini kotoran terus gitu yang udah ketahuan begitu menjijikan, itu jangan. Itu kan namanya penyakit mata kan, al-bayyinu maradu, yang jelas-jelas matanya nggak sehat itu, yang sakit itu jangan dijadikan hewan kurban. Karena kita ini mau berinfak kepada Allah harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita memberikan infak kepada Allah termasuk kurban itu memberikan sesuatu yang jelek, yang kita menerima aja sambil merem karena nggak minat, karena jelek. Itu kan disindir oleh Allah kan dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai kita makanya dalam memberikan sesuatu kepada Allah, zakat juga sama. Minimal kalau kita zakat ya kita kasih yang beras, misalnya seandainya beras ya minimal beras yang biasa kita makan sehari-hari. Jangan biasa kita beli beras harga 13.000, 15.000, 17.000, pas zakat
dibelikan yang 9.000 ya sah sih sah, tapi ente ditandain sama Allah kurang ajar bener nu bocah, giliran ngasih zakat ke saya kata Allah, kalau adanya omongan kita begitu, giliran ngasih saya dikasih yang jelek-jelek, giliran buat makan sendiri yang bagus-bagus itu nggak boleh. Kurban juga begitu, ada prasyaratnya ya, jangan binatang yang udah ketahuan matanya belekan penyakitan parah buta kita jadikan kurban untuk Allah, nggak boleh seperti itu, nggak sah. Terus yang kedua, hewan yang pincang, makanya diusahakan hewan yang jadi kurban nanti kalau milih Mas diperhatikan hewan yang pincang, baik pincangnya emang pincang karena apa, atau pincang karena bahkan pincang dadakan yang karena ketika misalkan diangkut dari kampung dinaikkan ke truk dia berontak, akhirnya kakinya patah atau apalah pincang, itu nggak boleh. Bahkan dalam pendapat yang paling tegas, udah asalnya beli itu bagus nih, tapi namanya pas mau dibawa ke tempat penyembelian dia berontak-berontak, ngamuk, kakinya patah, itu juga nggak boleh. Jadi makanya disitulah kita memahami filosofi ketika kita membawa binatang kurban juga yang halus, dirayu-rayu gimana, jangan kasar. Itu takutnya begitu, nanti ngamuk, patah kakinya atau apa, malah nggak boleh. Makanya kita harus membinatangkan binatang. Kalau kita kan biasanya memanusiakan manusia, membinatangkan binatang. Jadi itu, jadi diperhatikan juga itu. Terus yang ini, yang apa, yang selanjutnya yang nggak boleh juga itu yang sakit tadi disebutkan. Ketahuan misalkan binatang sakit, binatangnya ini kudisan dulu, kulitnya itu, kita lihat aja jijik. Misalkan ada nanahnya atau apa, korengan gitu, kan ada ya binatang yang korengan gitu, yang korengannya parah, nggak boleh itu kita jadikan binatang kurban. Kalau penyakitnya jelas-jelas kayak gitu itu nggak boleh. Namanya untuk Allah harus yang sehat, yang baik. Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum, infakkanlah yang terbaik, yang baik-baik yang telah aku rizkikan kepada kalian, kata Allah. Jangan dipilih yang jelek-jelek. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau Allah harus begitu. Jadi ini yang boleh. Terus hewan yang ini yang terakhir yang kurus kering. Hewannya kurus banget, gak ada dagingnya, kita beli biar murah. Kita beli yang kurus banget, yang didorong aja yang binatangnya roboh karena saking kurusnya. Nah, itu nggak boleh. Tinggal tulang semua yang udah tua banget, udah tulang semua. Nah, itu nggak boleh kita ini. Jadi ini yang terpenting. Jadi harus yang standar, yang bagus. Ini yang poin keempat. Terus yang kelima, kalau hewan yang boleh dikebiri tahu ya Be ya, dikebiri mah paham. Jadi biar nggak bisa kawin, nggak bisa beranak, dikebirin. Nah, mengapa itu boleh? Karena dalam tinjauan syariat kalau binatang dikebiri katanya dagingnya lebih banyak, terus dagingnya katanya juga lebih gurih karena dia nggak kawin mulu. Maka dibolehkan oleh syariat binatang yang dikebiri. Tapi waktu kita pernah nggak, satu diingat nggak pelatihan yang di ini, kalau menurut dinas kesehatan nggak boleh binatang yang dikebiri jadikan binatang korban. Tapi begitu dia tahu kalau di kita boleh, dia bingung. Nanti saya lihat lagi deh, ingat nggak kalau di Kandanguna dulu? Nah, itu kan ada tuh dinas kesehatan pas Kiai pemateri menyampaikan binatang dikebiri boleh jadikan binatang korban, dia bingung karena di peraturan dinas kesehatan nggak boleh. Tapi sebenarnya itu ada rahasianya, padahal katanya dagingnya lebih bagus, malah katanya dan lebih gurih katanya. Iya, lebih sehat, badannya gemuk-gemuk pasti bisa dikebirin itu kan, karena dia nggak mikir macam-macam, mikirnya makan doang. Iya, makanya itu. Jadi itu boleh dikebiri. Yang patah tanduknya, nah itu juga boleh, sekedar patah tanduknya boleh jadikan hewan korban. Atau bahkan yang tidak punya tanduk karena lahir nggak baunya tanduk, disebut dalam bahasa ininya celhak, boleh dijadikan hewan korban. Yang tidak boleh itu memang binatang korban yang cacat, membawa kelihatan rasa gimana gitu, risih atau ada agak perasaan jijik gimana di hati kita. Misalkan ada binatang yang ini yang nggak boleh, poin ke-6, putus telinganya. Namanya cacat kan, kita kalau apa-apa kalau cacat, mohon maaf bukan ini ya, kalau cacat kan kayaknya gimana perasaan gitu ya, binatang modelnya cacat, ini potong telinganya sebelah nggak ada, nah itu kan apa, tinggal separuh dikit ya, nah itu jangan. Binatang yang putus telinganya itu tidak boleh, tidak bagus untuk berkorban. Atau dia nggak ada ekornya, atau terputus sebagian ekornya ada tapi separuh doang, sedikit putus, nah itu nggak boleh.
Terus yang ketujuh, poin yang ketujuh, waktu penyembelihan ini yang penting. Ini juga udah biasa. Ini tapi nanti jadi masalah karena berkaitan dengan tenaga kan, dengan tenaga yang melaksanakan pembersihan daging, penyayatan daging. Sebenarnya kan kurban itu sebenarnya kan 4 hari. 4 hari kan sebenarnya. Tapi panitia masjid rata-rata hanya sehari karena namanya tenaganya nggak ada. Padahal sebenarnya kurban itu waktunya 4 hari. Orang-orang rata-rata hari pertama semua. Padahal kalau seandainya kok ada panitianya dibagi gitu, tapi ya susah juga. Nunggu nanti siapa tahu hari ke 11, 12, 13 kan sampai hari tasyrik 10, terus tambah 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Barangkali kalau udah hari 12 harganya agak turun. Misalkan biasanya dapat kurang gede jadi tambah gede. Nah, karena ada sebenarnya bisa mensiasati seperti itu kan. Makanya tapi ya namanya di masjid mushola itu kan susah waktunya, karena untuk memboleng itu kan juga membutuhkan waktu dan tenaga dan memang capek. Seandainya ada tenaganya yang banyak dibagi sampai hari ke itu malah sebenarnya bagus. Tapi karena mungkin harganya sudah turun atau apa, kan kadang-kadang penjual yang dari jauh itu kan begitu, daripada saya bawa pulang repot banget, yang penting nggak rugi aja saya lepas dah, yang penting nggak rugi aja. Nah yang dapat gede dia. Seandainya hari ke 11, 12 tapi kan nggak ada tenaganya, yang timnya nggak ada udah yang disuruh itu. Masalahnya kan di situ. Iya udah, kecuali yang biasanya pakai ya gitu anak-anak sekolah kan, memang yang dia punya tim guru-guru macam-macam, makanya selalu anak sekolah biasanya kurbannya pas hari masuk sekolah di hari tasyrik itu, hari kedua, ketiga, keempat sampai hari keempat itu kan kita boleh berkorban. Jadi itu hanya karena teknis saja biasanya, makanya kita selalu namanya masjid mushola rata-rata hari pertama semua. RT kita juga begitu, sama deh, RT kita sama, di sini juga sama satu dia semua sekalian 1 hari semua, padahal sebenarnya sampai 4 hari itu kan kita juga bisa sebenarnya untuk mengakali tertentu kita biar dapat yang lebih gede. Nah, kita bisa hari kedua, hari ketiga, hari keempat sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang karena staf ini bagian ini yang terbatas ya bisa seperti itu akhirnya. Terus waktu penyembelihan ya ini setelah sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari hari tasyrik yang terakhir. Sampai terbenamnya matahari di teras yang terakhir tanggal 13, berarti hari yang keempat sampai terbenam matahari. Kalau asar berarti masih boleh. Pokoknya sebelum matahari terbenam itu masih boleh. Batas akhirnya hari ketiga matahari terbenam. Jadi hari tasyrik itu kita masih misalkan asar zuhur masih tanggal 13 itu hari keempat. Jadi kan tanggal 10 hari pertama, terus tanggal 11 hari kedua, 13 hari ketiga, 12 hari ketiga, 13 hari keempat, 4 hari. Pokoknya 4 hari yang terakhir itu tanggal hari tasyrik yang terakhir 13 kita bolehnya waktu kurunnya sampai matahari terbenam. Jadi kalau asar zuhur hari yang keempat boleh masih berkorban. Hari terakhirnya sampai terbenamnya matahari di hari yang ketiga, hari tasyrik yang ketiga. Lalu sunah-sunahnya berkorban di situ disebutkan Anda membaca basmalah, membaca sholawat kepada Nabi, menghadap kiblat, membaca takbir sebelum dan sesudah membaca basmalah, terus tadi berdoa dan berkorban Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minni, itu kan niatnya pas lagi ini. Nah itu. Terus yang 9, poin yang 9. Nah ini tadi yang kita sebutkan tadi, orang yang berkorban boleh makan daging dari binatang korbannya, kecuali tadi korbannya korban wajib karena nadar itu enggak boleh. Nah itu karena nadar enggak boleh. Nah terus yang ke-10, binatang orang yang berkorban tidak boleh menjual sesuatu pun dari hewan kurbannya, entah dagingnya, bulunya ataupun kulitnya. Kadang-kadang kan gitu. Misalkan tadi kan disampaikan orang yang kurban itu punya hak untuk mendapatkan daging sampai 1/3, maksimal 1/3. Makanya kadang-kadang nih kalau misalkan orangnya berkorbannya karena mohon maaf, kan orang motivasi berkorban macam-macam. Ada yang emang ikhlas panggilan hati, tapi yang namanya ibadah itu perlu dilatih. Ada orang-orang yang korbannya awalnya emang gengsi, yang lain korban saya ikut, nggak enak kalau nggak korban. Nah itu boleh sih sebenarnya, tapi kan niatnya sebenarnya bukan emang pengen berkorban, tapi ibadah emang perlu kadang begitu.
harus dilatih. Nggak apa-apa sih untuk awal-awal begitu, nanti kan biasa menjadi ikhlas. Nah misalkan untuk orang yang semacam ini, atau misalkan orang sebenarnya dia orang ya tadi orangnya pelit misalkan, mohon maaf, tapi dia berkorban ya karena nggak enak sama yang lain, terus dikasih daging misalkan sepertiga, terus dimasukin ke kulkas semua, kan awet tuh, nanti nggak musim korban dagingnya dikeluarin dijual. Nah, itu nggak boleh, namanya binatang korban itu nggak boleh diperjual belikan, harus habis, harus dibersihkan, disampaikan untuk makan orang, kecuali jadi binatang daging binatang korban itu nggak boleh perjualbelikan, kecuali ada penerima daging korban itu, mohon maaf, orang yang tidak punya, orang yang miskin, boro-boro buat makan besok beras saja nggak ada, beras nggak ada mau buat makan, atau anaknya mau apa pengen beli sesuatu nggak punya duit sama sekali, kemarin dapat daging korban 3 kilo, boleh nggak dijual? Kalau ini darurat boleh, karena sudah menjadi haknya ketika tadi dia dibeli, terus dia dalam kondisi darurat, tidak ada pilihan lain, lebih ada yang penting, lebih ada yang daruri, beras lebih penting daripada daging, dan makan daging, masa makan daging aja beras malah enggak, kan lebih penting beras dijual misalkan untuk beli beras boleh. Tetapi untuk kita nih yang normal nggak boleh binatang kurban, termasuk ini nanti kulit itu nggak boleh Mas, dijual ke orang misalkan masjid, biar tambah pemasukan kita jual kulitnya, nggak boleh. Bahasanya jangan sampai ada akad jual beli di situ ya. Kalau kita kasih hibah ke orang yang suka nyari kulit itu, kita kasih aja, kemudian kalau dia mau ngasih balik ke kita, taruh di kas musola masjid, nggak apa-apa, tapi bahasanya jangan sampai ada akad jual beli, kita kasih hibah aja. Nah, makanya kalau dalam orang-orangnya akal itu ada yang ngakalin hukum fikih itu. Jadi orang nih pengurus masjid atau pengurus ini nih, dia kan kurbannya banyak nih, sapi, kambing, nanti dia kong kali kong sama orang. Biasanya kan setiap ini kan ada yang muter ya Be ya, pembeli kulit, pembeli itu kan banyak kan, nanti kong kali kong, udah saya kasih kamu, tapi nanti ya ini bahasa saya hibah, saya kasih kamu, tapi ya nanti tahu lah saya dikasih berapa persen gitu. Tapi sebenarnya secara hukum itu mengakali gitu boleh, bisa, karena apa, udah dihibahkan kulit itu. Nah, orang yang menerima kulit itu kalau barang hibah kan boleh dijual belikan. Yang penerima kulit tadi kan dia dijual ke pabrik, apa kan dapat banyak duit, ya kan, kulit gitu, terus kita dikasih. Sebenarnya secara hukum boleh, tapi nggak bagus. Makanya kita namanya binatang itu sebenarnya dari binatang korban itu apapun nggak boleh diperjualbelikan ya. Kalau dikasih dihibahkan boleh, atau nanti dikasih orang yang keliling dihibahkan terus ngasih ke masjid, ke musola, uang berapapun untuk kas musola masjid, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi jangan sampai ada akad kita sebutkan kita jual, jangan ya. Bagian dari binatang kurban tidak boleh kita perjualbelikan. Jadi itu yang perlu digaris bawahi. Jadi tidak boleh menjual sesuatu dari binatang kurban. Atau yang haram juga nggak boleh nih, menjadikan bagian dari binatang kurban itu sebagai upah. Misalkan Ustadz Undi nyuruh orang nih tadi untuk motong, biasanya Ustadz Zainul atau siapa ya, nah, kita kasih nih, kita nggak kasih upah, tapi upahnya kita ambilin daging 5 kilo misalkan, nih upahnya ente motong, atau ngundang jagal yang biasa motong kita undang, nih upah ente daging 5 kilo, nggak boleh menjadikan sesuatu bagian dari daging binatang kurban itu sebagai upah, nggak boleh. Jadi nggak boleh dijadikan upah ya. Kalau kita udah kasih dia upah khusus untuk memotong, kita kasih dia daging sebagai tanda terima kasih, sebagai hibah, boleh. Tetapi kalau kasih daging itu sebagai upah, itu tidak boleh. Termasuk nanti masuk yang tadi kita panitia biasanya kan masak rame-rame di musola gitu kan, biar rame di masjid, dimasakin ibu-ibu kan bagian dari daging kurban. Nah itu kalau kita niatkan, bukan yang penting Ustaz Ondi ini sebagai DKM musola diniatkan. Jadi jangan sampai yang kita masak itu kita anggap sebagai upah untuk yang ini, jangan. Biasanya kan memang yang orang tertentu aja yang kita upah kan, bukan semuanya kan. Jadi jangan sampai ada ucapan atau mengambil niat daging-daging itu untuk upah yang beres-beres ya. Kita kalau untuk kebersamaan nggak apa-apa, karena anggap saja mereka yang makan-makan ini yang sudah capek-capek ngurusin ini, motong berapi-api, kita anggap sebagai wakil mereka orang yang berkorban.
Ya kalau dulu kita posisikan sebagai wakil orang yang berkorban, orang yang berkorban aja berhak makan daging korbannya, maka wakilnya otomatis berhak untuk makan daging korban. Itu jadi posisinya seperti itu. Atau untuk kebersamaan boleh, tadi saya sampaikan, ulama ada yang membolehkan, sebagian ulama memberikan mengapa? Karena korban hakikatnya kan tadi untuk kebersamaan, berbagi, untuk silaturahim, wujud syukur nikmat Allah. Ya kita makan rame-rame sebagai syukur kepada Allah boleh, tapi jangan sampai diniatkan itu sebagai upah ya. Sekali lagi upah ini intinya di sini, jangan sampai dijadikan upah bagian dari binatang kurban. Nah itu yang terpenting. Terus yang selanjutnya untuk memberikan daging tadi udah jelas kepada siapa aja boleh, terutama untuk fakir miskin. Terus dalam hal penyembelian ini ada yang penting nih, yang biasa nyembelih tapi bisa nyembelih orang udah profesional semua. Yang paling sempurna itu jika 4 bagian pada leher binatang diputus semua. Makanya sangat dianjurkan ketika melakukan penyembelian itu kan pisaunya harus sangat tajam. Jadi kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum faqtiru faqsirul qitlata wa idza dzabhtum faqsirul dzibhata wal hidda syafrotakum. Jadi kita sudah dianjurkan wal yurih dzabihatahu. Jadi kita dianjurkan untuk pisau kita benar-benar yang tajam. Makanya sebelum ada penyembelian itu diasah dulu, tukang asah. Biasanya laris ini. Yang tukang asah itu kan panennya begini nih. Kalau mau Idul Adha, ya itu karena memang gitu, jangan sampai kita jadi memberikan rasa tidak sakit, rasa nyaman kepada binatang. Wal yurih dzabihatahu. Berikanlah rasa nyaman kepada binatang-binatang, jadikan korban itu. Mengapa? Kalau tajam, seret dia tidak terasa, tahu-tahu udah nyawanya hilang, udah putus 4-empatnya. Jadi yang harus putus, kalau yang sempurna putus 4 ini. Saluran pernapasan atau tenggorokan, saluran makan minum atau kerongkongan atau mari dalam bahasa fikihnya, terus urat yang ada di saluran pernapasan, terus urat yang ada di saluran makan. Kalau 4-empatnya ini putus itu sempurna berarti motongnya. Tapi kalau putusnya hanya saluran pernapasan, saluran untuk makan minum, itu udah cukup, 2 itu putus. Ditambah 1 lagi urat sini 3 misalkan, udah cukup. 2 aja udah cukup. Tapi yang sempurna 4-empatnya. Nah, tapi kadang-kadang kan ada binatang kurban yang udah dipotong karena kurang, yang motong grogi misalkan, ya kan, kadang-kadang seperti itu kan, belum putus semua, habis dipotong dia masih sehat aja. Ya kan, ada karena kurang ini kan. Nah itu bagaimana? Nah ini perlu diperhatikan, kalau habis dipotong nggak langsung mati. Nah kalau ini malah ada, itu boleh di ini lagi. Nggak salah ini kan memang dia kelihatan seger buger, boleh dipotong lagi. Ya, itu nggak jadi bangkai. Tapi kalau dia ini misalkan belum putus, masih ada ini, tapi dia udah kelihatan kesakitan mau mati, langsung dipotong lagi, itu nggak boleh malah. Tapi kalau masih seger buger, nah itu namanya boleh. Malah boleh itu berdasarkan nanti ada oleh Imam Nawawi, boleh malah yang begitu. Terus cara penyembelian hewan yang ini udah dulu pernah, misalkan hewan itu liar banget, ada yang sapi satu nggak bisa semua, nggak bisa ngatasin, ya bagian mana aja boleh. Penting dia mati, diniatin bismillah untuk menyembelih, yang penting dia mati. Misalkan saking liarnya nggak ada yang bisa nanganin itu sapi, saking liarnya, semua kewalahan nggak bisa, mau dirobohin nggak bisa, diangkut berapa aja orang nggak sanggup, liar banget. Ya akhirnya bisa diambil bagian mana saja yang bisa dia membuat dia mati. Itu boleh dalam kondisi darurat. Karena Nabi pernah membenarkan hal itu. Ada unta waktu ada rampasan perang, dia liar, kabur, susah kalau untuk ini. Akhirnya ada seorang prajurit yang jago manah, dipanah tepat di lehernya, mati. Nah itu boleh, kata Nabi, nggak apa-apa ini kalau emang binatangnya nggak ini. Nah, tapi pas sambil mana itu membaca tadi bismillah, niat itu untuk membunuh, untuk menyembelih sekalian niatnya. Jadi seperti itu. Jadi ini. Terus yang tadi terakhir tadi yang terkait pernah saya singgung, gimana sih kalau korban, boleh nggak sih kalau kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, boleh nggak tak? Boleh. Nah, boleh. Itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, kalau Imam Nawawi nggak boleh, kecuali orang itu dulu berwasiat, nanti kalau saya udah meninggal, kalau seandainya saya udah gak ada umur, ada korban, tolong saya dikorbanin ya,
diikutin kurban itu boleh kalau menurut, tapi menurut ulama yang lain kayak Abu Hasan Al-Abadi itu boleh. Karena apa? Hakikatnya kurban itu sedekah. Sedekah itu untuk mayat kan boleh, bahkan pahalanya sampai, maka kurban dikiaskan seperti itu. Maka boleh biarpun orang tua kita, misalkan ada orang tua kita meninggal dulu, kalau menurut Syekh Abu Hasan Al-Abadi boleh. Jadi karena itu disamakan dengan sedekah. Sedekah itu kan boleh untuk orang sudah meninggal. Bahkan hadiah terbaik untuk orang yang meninggal itu kan kata Ibnu Qayyim, afdhalu ma yuhdadil mayit ada 4. Yang pertama, urutan pertama hadiah terbaik untuk orang yang meninggal itu apa? Sedekah. As-shadaqah tuh kita, makanya kan di masjid-masjid kita udah benar tuh. Kadang kalau Jumat gitu kan kirim pahala untuk ada amal gitu kan 300.000 pahalanya untuk disebut A B B A si anu itu boleh. Itu afdhalul ma yuhdadil mayit untuk orang udah meninggal tuh bagus. Ini kalau kita punya keluarga yang meninggal, yang paling cepat sampai pahalanya itu pas sedekah. Maka kita sedekah, kita niatkan untuk misalkan ayah kita yang sudah berpulang, ibu kita yang sudah berpulang, itu boleh, bagus. Jadi itu boleh. Menurut Ibnu Qayyim malah yang paling bagus. Menurut Nabi banyak hadisnya malah itu. Jadi banyak hadis memang Nabi menyuruh itu. Jadi kalau pernah ada seorang bertanya, apakah jika saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal, apakah sampai? Iya sampai, kata Nabi. Dikatakan seperti itu. Jadi makanya dipraktekkan di ulama-ulama kita udah bener semua dulu mengkonsepnya. Semua ada dasarnya semua. Kadang kita yang nggak tahu aja, yang belum cukup ilmunya kadang terlalu protes padahal belum tahu dasarnya. Terus yang tadi makanya dikaitkan dengan tadi afdhalul ma yuhdad, kita lanjutkan sedikit tambahan wawasan. Sedekah boleh, istighfar, memohonkan ampun untuk orang tua, kita doa. Makanya itu kita yang punya anak, kita orang tua yang sudah meninggal sebagai anak, kewajiban berbakti kepada orang tua itu bukan saat orang tua sudah masih hidup aja. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua itu tetap berlanjut meskipun orang tua sudah meninggal. Salah satu wujud berbakti itu apa? Ya tadi afdhalul ma yuhdad shadaqah. Kita doakan orang tua kita, maka kita diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita jangan pernah lupa menyebut nama orang tua kita dalam doa kita. Sholat 5 waktu itu sebut nama orang tua kita. Itu bagian dari kita berbakti kepada orang tua. Pahalanya double. Kita pahala berkirim doa kepada orang tua, pahala sebagai anak yang berbakti. Itu pahalanya double. Jadi itu kita mendoakan orang tua. Terus apa yang ketiga kata Ibnu Qayyim, wa doa ulahu, mendoakan tadi, memohonkan ampun itu bagian dari doa. Terus mendoakan khusus juga, itu juga bagian dari. Terus yang terakhir ini yang juga wal haju, kalau nanti punya rezeki banyak berlimpah, alhamdulillah. Orang tua kita dulu ada yang udah berpulang dulu belum pernah sempat haji, kita hajikan aja, haji badal. Nah itu paling bagus. Seandainya ada orang tua kita berpulang belum haji, kita ada rezeki banyak nih, duit nggak dipakai apa juga habis, mending saya buat hajiin orang tua saya udah meninggal, bagus itu haji badal. Itu bagian hadiah yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu 4 tadi, as-shadaqah, istighfar, memohonkan ampun kepada orang tua kita, doa-doa kita, terus doa untuk kebaikan untuk orang tua kita, terus tadi haji, itu namanya. Ini jadi terkembali kepada tadi, orang tua kita yang sudah meninggal boleh, kalau menurut Syekh Abu Hasan Al-Abadi kita korbanin kita korban atas namakan orang yang sudah meninggal. Karena apa? Korban hakikatnya sedekah, dan sedekah untuk orang sudah meninggal itu sampai hadisnya sahih, dikiaskan dengan sedekah. Jadi itu yang terkait dengan kurban. Sudah 8:30, barangkali ada mau ditanyakan, monggo silahkan. Nah, ini mengenai yang penyembelihan ini kan, ini kan terakhir berdoa pada Allah agar kurban. Itu kan biasanya orang takbirullah Akbar langsung potong gitu. Iya. Ini apa habis ini kita berdoa dulu baru? Ya, misalnya kan di dalam hati udah, dan nggak apa-apa berdoa, ya Allah kurban ini kan sambil motong itu, sambil takbir memotong itu udah mengucapkan hadza Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatakbir. Kalau ini bahasa Arabnya, ya kalau kita ya Allah saya berkorban ini atas nama saya dan juga untuk siapa disebut gitu kan, keluarga kita. Nah, kalau kita sendiri, ya kalau kita wakilkan biasanya kan diajarin tuh, disuruh datang ke tempat ini, ya, ini Pak binatang kurbannya kita sembelih ya, gitu kan. Kita ada di situ ya, sama aja, nggak terlalu ini. Toh ini bukan wajib gitu kan.
yang kedua Ustaz, ini masalah jual menjual Iya. sudah umum Ustaz. Iya. Nah memang nih tahun ini pengennya kita mencoba benerin Ustaz. Karena tahun lalu itu misalkan kepala kan biasanya ada aja ya dari security kita kasih gitu. Pokoknya dengan catatan kalau saya rokok misalnya di kepala nggak boleh dijual sama sekali. Kalau mau dikonsumsi silakan. Iya. Dibelanjakan gitu. Iya, bagusnya begitu memang. Jadi kasih hibah untuk dimakan, jangan sampai ada terbuang mubadir, nggak apa-apa kalau untuk dikonsumsi. Ya. Terus yang kedua yang susah ini kulit memang. Penandahnya itu saya sering banget memang lihat waktu di Iya, kulit, iya. Gitu. Ada penandah yang datang. Manusianya gitu. Iya. Ya, seperti itu transaksi. Nah, saya pernah dengar ilmu cerita juga masalah kurban ya. Jadi cara mengakalinya kalau memang begitu cari yang orang benar-benar fakir yang buat beli beras saja susah gitu. Iya. Kan ceritanya gitu Ustaz. Jadi cari orang ini kalau mau ketemu biar dia yang jual. Kalau nggak salah gitu ceritanya kemudian yang jual. Nah biasa Ustaz kan si security ini kan mereka kan biasanya dulu kan dijual. Nah maksud saya biar si orang itu jual dan ntar orang itu ngasih ke security misalkan uangnya itu boleh Mas? Ya kemarin tadi saya bilang untuk elah alasan tadi kan bilang hibah nanti dijual dibalikin kita sekian itu sebenarnya boleh, tapi kan secara ini kan nggak secara etis nggak bagus, tapi secara hukum untuk mengkelai begitu boleh. Sebenarnya tadi sampaikan itu boleh, tapi kan sebenarnya secara ini nggak bagus memanfaatkan orang juga itu kan kemiskinannya itu sebenarnya secara itu, tapi sebenarnya secara lepas hukumnya sudah boleh karena ada ilahnya begitu. Cuman ya secara ini nggak etis, maka bagusnya gitu kita hibahkan saja. Seandainya kadang-kadang kan orang sudah tahu. Misalkan kulit-kulit ini kan orang yang pada datang itu pokoknya intinya aja jangan sampai ada akad jual beli, kata jual beli tersebut dari kita. Kalau kita hibahkan terus dia ngasih sesuatu, yang penting kita bukan akad jual beli, itu sudah termasuk bagian dari ilahnya dia mengakali itu. Kita yang penting jangan sampai ada akad jual beli di situ. Kemudian dia misalkan kita udah ini binatang misalkan kulit ini karena daging kurban nggak boleh berjualikan, kita hibahkan aja deh buat ente yang para pencari-pencari itu. Tapi biasanya kalau dia ngerti kan bisa ngasih tuh ke masjid. Misalnya kalau alasannya gitu nggak apa-apa sih sebenarnya. Asal jangan ada akadnya ya, transaksi yang jelas-jelas jual beli itu yang nggak boleh ya. Misalkan kita kasih tukang-tukang yang keliling itu, kadang nyamperin ke musola-musola masjid itu kita kasih aja, bahasanya hibah. Tapi kalau dia kemudian ngasih sesuatu dari karena kita hibah terima kasih dia ngasih ke kas, ya nggak apa-apa kita terima, bukan jual beli. Tapi bukan kas menjual, jadi saya kasih ke orang. Iya nggak apa-apa. Iya. Uangnya gitu. Uangnya dari. Iya, misalnya penadahnya udah ada. Dulu yang ngomong tuh gitu cari orang benar-benar yang belum susah. Istilahnya dia daripada makan daging mending buat beli beras dijual. Nah, jual ini misalkan ini kan ada yang mau dari security gitu. Ntar saya dapat berapa kan itu boleh. Ya malah nggak bagus sebenarnya. Ya boleh sih begitu. Tapi mending kita kasih aja orang yang miskin itu biar dijual semaunya, malah dapat dia semua, malah membantu sekali yang begitu daripada kita pura-pura gitu ntar balik sebagian ini. Ya secara saya emang ya sah. Karena ada kelanya tadi kan bukan kita jual beli ke ini udah dikasih kepada orang miskin, dia berak. Kalau orang miskin memang berak. Misalkan kita kasih daging seperti yang kita sampaikan tadi, karena dia darurat lebih penting beras, daging yang awalnya tidak boleh diperjualbelikan, daging korban tadi baru menjadi boleh untuk orang yang benar-benar miskin. Kalau kita manfaatkan kemiskinan itu untuk begitu, untuk mengakali itu sebenarnya ya secara saya emang benar, hitam di atas putihnya menjadi sah, tapi secara ini ya kita memanfaatkan orang itu kan nggak bagus. Ya memang kalau memang ini ya kita itu aja alternatifnya menurut saya yang secara pribadi ya kita kasih dia, atau kalau memang ini kalau memang untuk kepentingan masjid seandainya ada orang keliling itu bahasanya jangan sampai terucap transaksi jual beli, yang penting hukum fikih itu kan ilahnya di akal-akalinya begitu, jangan sampai ada transaksi jual beli karena itu udah hukumnya udah pasti. Kalau binatang kurban itu nggak boleh dijual belikan, dagingnya kulitnya nggak boleh. Jadi maksudnya transaksi ini misalkan nah penandahnya ini
Lo berani 2 juta. Nah itu nggak boleh. Nah itu kan Nggak boleh. Transaksi. Nah Kalau misalkan si penada ini, nih langsung kasih gitu. Kita bahasanya jangan kita yang dulu, udahlah saya kasih ente nih. Nah terus dia ngasih nggak apa-apa kalau tanpa ada akad jual beli. Kita misalkan kita kasih nih daging ini kulit. Berapapun dia ngasih. Terus kita dimasukin dia ngasih ke musola nih misalkan, karena dia dikasih kan dia juga kan biasanya maklum, masa ini kan ada harganya kalau dijual kan, saya kan penjual, dia tahu harganya, terus dia ngasih yang selayaknya di masjid musola nggak apa-apa, asal kita bukan ada ucapan transaksi jual beli. Ini loh yang penting. Ilahnya transaksi, iya, tawar menawar transaksi dinyatakan saya jual ini ke ente, berani berapa ente, itu jangan sampai. Nah itu maksudnya transaksi ini yang tidak boleh. Binatang kurban dagingnya bagiannya tidak boleh kita perjual belikan, ini yang penting. Nah ini yang perlu digarisbawahi di situ. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, monggo. Ustaz, saya nanya kalau yang di daerah Kudus itu pakai kerbau ya. Boleh jadi kerbau, karena adanya itu karena di kita itu dulu waktu kita masih di kampung itu dulu binatang itu kan yang biasa disembelih itu ada kerbau, ada sapi, tapi malah dulu sapi malah jarang. Waktu saya kecil itu malah kerbau karena dagingnya enak ini, tapi kan kerbau itu susah. Kenapa? Karena dia untuk mengembangbiakkan biar dagingnya enak kan, dia kalau kerbau itu perlu kubangan. Apa masa di kota ada kubangan? Kan nggak ada. Kan makanya lebih rileks, lebih simpel ya sapi itu kan, nggak perlu kubangan, nggak perlu apa. Bahkan kalau kerbau ada boleh pak, kerbau boleh. Jadi makanya jadi binatang ternak itu boleh dijadikan korban ya, kambing, kerbau, sapi boleh sebenarnya kalau ada. Kalau yang sekarang itu ada kenakan apa tuh? Kijang itu bisa disamakan. Lah kalau kijang itu kan bukan an'am yang sehari-hari ya, itu bukan, nanti masih diperselisihkan yang kayak gitu. Termasuk kayak kuda itu masih diperselisihkan. Ya kan itu kan diternakan, tapi bukan berarti dalam peternakan sehari yang akrab dengan kita, untuk akrab seharian kita emang itu khusus. Peternakan khusus. Nah itu masih diperselisihkan di antara para ulama. Bahkan tentang kayak kuda itu malah ada yang mengharamkan, malah itu ya, jadi begitu. Tapi intinya ya itu tadi yang paling biasa, ternak paling biasa tadi kambing, sapi, unta. Atau kan bagian dari sono kan orang Arab bagian dari itu kan keseharian ternak mereka. Bahkan unta itu sebagai simbol apa kesejahteraan bagi mereka. Unta bisa untuk ternak, bisa untuk pertanian, bisa untuk juga alat angkut yang hebat. Nah itu makanya harganya tinggi dinilai sebagai sebuah pengorbanan yang paling bagus ya unta, karena simbol dari apa namanya kesejahteraan. Jadi juga manfaat, banyak manfaat daripada unta itu. Jadi ada lagi yang lain, udah 8:30. Satu lagi ya. Terakhir nih, saya dapat surat dari itu intinya gini Ustaz, bagi RT yang berkurban pemiliknya bahwa mereka menerima sedekah kepala, kulit, dan kaki. Itu benar. Menerima sedekah, kami menerima sedekah kepala, kulit, dan kaki. Yang saya takutkan kalau saya dijual, saya nggak mau. Nah itu yang repot dari situ. Iya itu yang repot. Saya dapat surat tuh, jadi setiap kali kita ya nggak bagus sih sebenarnya sedekah. Mengapa tuh untuk sedekah gituan kepala ini kok untuk instansi apa gitu. Iya, yang penting kita kalau sedekah ini malah lebih bagus ya, manfaatnya kita masak rame-rame untuk lingkungan, malah itu lebih bagus untuk kebersamaan, itu malah bagus, itu lebih bagus itu. Warga langsung yang membutuhkan. Ini ada orang sono yang memang biasa hidupnya susah, jarang makan yang begitu-begitu, malah bagusan begitu. Nah kalau untuk instansi, mohon maaf, instansi itu kan nggak jelas nanti bagaimana, jadi malah sebenarnya lebih bagus yang langsung memang mau dimasak, mau dimakan, mau ini itu yang paling bagus, biar bisa merasakan kegembiraan di hari raya Idul Adha, bersyukur ya. Kadang-kadang orang kan ada yang makan dagingnya pendak setahun sekali ya, itu malah bagus kasih mereka semuanya. Saya dengar katanya justru kalau kepala itu lebih mahal dari kulit. Oh enak kepala, iya, dagingnya enak banget itu. Iya mahal, iya benar, iya kepala enak. Gurih banget ya. Sudah selesai ya Pak ya, cukup ya, jelas semua ya.
Ya kita tutup talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.